Pokoknya pangeran dia ukuran si mahum si wujuhim min atari. Terus pangeran dua instruksi ini rumah tenan. Ini semua yang saya pakai di sini hadis sahih. Malaikat, saya mengharamkan api neraka. Tak kulu atara sujud, memakan bekas-bekasnya nopo sujud. Jadi dipastikan orang yang sering sujud itu tidak akan terjilat oleh api nopo. Karena prosedur standarnya begitu, malaikat tidak berani memasukkan ini ke neraka. Karena wajahnya ada atari sujud. Jadi tenang. Digaransi tidak akan masuk neraka. Tapi ketika ada standar lain yang mengharuskan dia di neraka, misalnya seluruh tubuh hitam. Ya, mesum kan bagian isor, bagian tengah, misalnya mesum. Mesum alat kelamin bagian isor, mesum meteng korupsi bagian wetang. Gusti itu kan standar wajah, kalau bawahnya kan neraka. Wah, mulai berkoror, mulai orang hisap itu. Lha merasa wedi, itu pengalaman rasa wedi itu latihan riyen mawon. Betul kuwi iki. Wah, niku mulai perkara. Lah mulai perkara ini terus nanti ada yang dikenal disebut Sulhul A'rab yang amal baiknya sama buruknya banding. Ada yang tetap banyak baiknya. Ketika banyak baiknya sebagai prosedur standar sebelum rokok sekadar menghilangkan keburukan. Itu teori standarnya. Niki kula terangno iki kula sekarang kesimpulan. Ayat niki termasuk ayat favorit kula iki masalah tauhid. Ini menurunkan jauh sebelum ini masalah ayat ini. Wajah Allah kalimatam baqiyatan fi akhiri. Kalimatam baqiyat itu maknanya nggak. Karena kita manusia yang berbentuk materi. Kalimat itu maknanya sesuatu yang dilafalkan, ya, yang dirapalkan. Orang Jawa yang dirapalkan, dilafalkan. Ini jenis apa? Kalimat. Ini rumah tenang. Satu-satuan suku kata atau kodiah, berbahasa Arab kodiah. Ini disebut apa? Kalimat. Sing dimaksud kalimat teng mriki niku kalimat la ilaha illallah. Niku ora ana sing wujud hakiki utawa ora ana unsur hakiki kecuali namung apa subhanahu wa ta'ala. Niki ngendikane pangeran Ibrahimlah yang membuat, ya. Kalau baleni malih. Ibrahimlah yang membuat bahwa kalimat tauhid ini akan abadi fi aqibihi pada orang-orang yang setelah Nabi Ibrahim. Baik setelah itu secara genetik kados anak turunan Nabi Ibrahim maupun secara pendidikan, gini itu kasus umat kasus kita sedanten. Disebut wajah Allah kalimatam napa? Kelihatan fi aqibi la Allah yarji. Jadi kalau muka sih, kalau nak nerang masalah ini berdek kenal. Masalah ini ilmu yang peka sekali. Nyata kalau terang. Kalimat kalau balen malih. Kasus la ilaha illallah disebut kalimatu haqqin. Makanya kalau kita habis tahlil atau wiridan itu mesti diakhiri kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nubatu insyaallah taala napa minal amin. Ora ana sing wujud hakiki kecuali Allah. Itu disebut kalimatu haqqin, kalimat sing hak sing nyata. Nggih. 'Alaiha nahya. Karena kalimat ini pula kita hidup. Wa 'alaiha namut dan karena kalimat ini pula kita nanti mati. Terus wa'alaiha nub'ah dan atas nama kalimat ini pula kita nanti dibangkitkan. Insyaallah ta'ala minal aminin. Ini kalau terangkan. Kemudian setelah Nabi Ibrahim wafat, terus beliau berdoa sampai demikian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat Nabi Muhammad inilah wonten mandat yang disebut dengan Quran kul falillahil hujjatul baligh. Mana kalau bolak-balik matur, mau jadi wali. Iku ora kepengin lho dadi wali keramat sing gunane mandi utawi kula nek kepengin dadi wali sing ilmiah. Sing iso nerangno kalimat napa? Tauhid. Ngeten. Niku kula terangno jelas. Maksud iki nek samu mati tenan, itu kan ora usah sapa tapun di swarga dhewe ngel-ngel aku. Sampai kita percaya syafaate kanjeng Nabi ya mesti di swarga mergo golek sampean kangelan. Penure mau kelip-kelip paham ya. Jadi kanjeng Nabi sampeyan critane ora mesti di swarga mergo mate sing ahli tauhid digoleki. Lah iku nak wong sing hafal Quran ngalim waras nure jelas. Napa nure napa? Jelas. Ora ai kok ngarep kok mburi dadi cepet Nabi golekne napa? Nak wis boling ora ngalim kasus akeh melip-melip napa? Dene ini ya digoleki tapi ruwet napa? Mergo kok kelak. Kelak iki cepet. Coba iki tenan. Jadi yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Iki muni yaquluna rabbana atmim lana napa? Nuruna. Ana sampean nak warai itu kan kanjeng Nabi ben golek sampean gampang nak warai. Dadi ngaten ya. Wong mukmin jeng jenu raine ana nure, tangane ya ana nure.
Nah, dari Kanjeng Nabi nak norm kepengin jelas, nak wudu disempurnakno. Mulane ketika Nabi Kanjeng Nabi lah jenengan kok pirsa niku mati dengan apa mboten? Kanjeng Nabi jawab, "Inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu." Umatku sampeyan raine wudu padang mergo bekase wudu. Faman arada ayutillah ghura tahu kal yafal. Mulane wudu disunatno dugi mriki. Bukan ana kene kan urip kene tok, ben tambah terus kene. Mulane wong was-was malah nyemplung segoro. Ben tambah terus. Mane wong sing madzhab Syafi'i, sing masuk iku gawil tok, itu sebenarnya kelap. Ora ana sanape. Itu hanya sah secara fikih tapi tidak ada dalam sanad. Kalau masuk yang ada dalam sanad, wong sahu biru usidun ngeten ini persis ngeten bae. Kula sanging guru kula ngantos Rasulullah ngeten sanate. Jadi wa doa musabbihatahu ala musabbihatihi. Jadi wa doa ibhamahi ala somakai udunehi. Jadi ngeten. Wa musabbihatahu ala musabbihatihi ngeten. Terus akbala wa adbaro hakadha. Iku Nabi dak wudu kan. Ya aku dhewe ora tau ngakoni iki. Lho ngamalku wis akeh dosiro. Senengane kok niru wong alim. Wong balik ngomong kula nu nganti saiki ya ora tau genep ya ora sampun. Senengane kok anut wong alim. Nah anu jangan ngali, jangan berdike. Ya tenan kan Nabi ini sanad kula ngantos guru-guru kula ngantos kanjeng Nabi ngeten akbalo hakaza ila qafah sum akbalo hakaza. Ini salah apa? Marot. Sehingga sing diceritakno pangeran nak nur tadi mimpi ini aidi terus waan aimanum kabeh wonten nur. Wonten apa? Meskipun wajah wis ana nur, tangan ana nur itu mawon tesih ngendikan yaquluna rabbana atmim lana napa? Nuruna. Ya Allah, nur kula sempurnakno. Ini sing dimaksud donga Kanjeng Nabi, Allahumma al sing mulai amama nuran wa min tahti nuran wa anama nuran wa an khafi nuran wa an simali napa? Ya Allah, atasku juga kasih nur, depanku, bawahku, samping kiriku, samping kananku kasih nur semua. Sampai Kanjeng Nabi terus donga nutup buat ali napa nuron, bahkan seluruh tubuh saya berupa napa nur. Lah nanti malaikat, mulane iku rawan mungkin kegaruh iki eling-eling. Malaikat itu menyelesaikan hisab seluruh dunia itu hanya sekitar 4 jam. 1/4 dari siang. Berarti kalau hari itu 12 jam, di setengah hari kan benar 12 jam itu hanya 1/4-nya. 6 jam. Pinten? Tolong jam. Oh, 6 jam kesuwen. Nama bener. Itu sak dunia selesai. Karena malaikat main garuk saja, dia pakai prosedur standar main apa? Garuk. Malaikat yo ngawur tenan, pas iku mau main apa? Ya malaikat untuk interview ngeten. Ya raqul mujrimuna bi simahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Jadi malaikat dikai standar pengiran. Ya matab yadu wujuh wa taswaddu wujuh. Malaikat nak sing raine padang tenan swarga berisap. Nak kelap-kelip rugen cemplung neraka. Nampu paduan. Jadi malaikat itu enggak mau tahu, pokoke standare ngoten. Wa taswaddu napa? Wujuh. Nak raine peteng neraka. Paham ya? Jadi nak sing raine padang-padang sing lure jelas malaikat jelas. Iki jelas swarga kelas A. Stop. Ora sing kalbar itu hotel kok sak kliwatan semua. Iku sing raine padang kabeh opan. Sing melang-pelip lha iku sing mari repot. Sing repot malaikat napa? Pokoknya nak nulis separuh. Gusti neraka ora swarga. Sing mari kesuwen niku. Lho boten niki boten piye niki tenan. Jadi ya raful mujrimun nabi simahum payu khadu bin nawati walakam. Ketika orang mujrimin sudah dikenali jelas raine iku mesum, raine apa? Mesum, kabeh mesum pokok malaikat ditutup. Mana kula nate nyontokno. Dadi mungkin rokok ngoten ta pare cara. Sampeyan akan terlatih ya. Lho kula beta ana kula di guru ngeten to mungkin rokok. Ah ngeten. Iki jenenge inna ja'alna fi a'nadim atlalan fa ya ilal asqan fahum napa mukmahun ngeten. Itu kok ngeten. Jadi fahum ilal asqan dadi janggut niku dugi jenggot. Padahal niku ditepok. Malah bener wong kono kula berawal antar wong nak mlebu neraka orang kula digerudung banget. Kok posisi pun kok sebal. Paham ya? Lho niku ten kuwi nang neraka mesti wong suhune. Tenang mawon, ora ngaji sampeyan ono dinyapa. Mboten iki tenang. Niku digludung. Niku payu khadu bin nawati lan agam nawati niku bathuk, agam niku delamaan. Jadi nak dicuwancang nganti ro dengkul ku lumayan, ketumpuan tepuk nganti ro delamaan. Kuwi meledik. Aduh kok butuh pun apa? Lah anak pun butuh terus sepedang ke malaikat. Niku gludung mlebu napa? Ya, waliane wong saleh niku nggih ngoten.
Wong saleh ngendikane pangeran. Niki sing asli kok Quran mboten cerita klenek, mboten cerita klenek. Nak tiang saleh niku sima rumpi wujuhin min asaris sujud. Kok bathuke ketok asar sujud. Mbok ngetok ireng bonor. Aku wong terus nafsir ora sing nganti ngetok napa? Ireng. Tapi nak ning hadis sahih jelas ra urusan ngetok ireng. Nur sing ning kiamat iki jelas masalah napa? Lah aku lah setuju iku lah aku kalah ya iki aku. Enggak, tapi habis sore memang itu masalah nur, orang masalah nopo. Ngecap ireng itu urusan masing-masing. Kalau nanti nyanyian, wah ngetok ireng berarti oleh sujud suwi. Tapi dari sirah suara ada tentu mesti ngetok. Repot ibadah di tiga pion-pionan ngawur ngomongin. Itu urusan masing-masing. Kalau ngetok orang itu urusan nopo? Masing-masing. Ya bodoh bener ya teori ini. Sering sujud yo mari ngecap. Saya nak misalnya sujud ning bab yo ora kerjaan. Itu sekarang masing-masing cara menafsirkan. Itu kan urusan manusia, urusan pangeran. Kalau niku wong alim urusan pangeran, kalau tak cerita sing urusan apa? Pangeran. Pokoke pangeran dia ukuran si mahum fi wujuhim min asaris. Terus pangeran dua instruksi. Ini rumono tenan. Ini semua yang saya pakai di sini hadis sahih. Malaikat, saya mengharamkan api neraka. Tak kulu atara sujud, memakan bekas-bekasnya apa? Sujud. Jadi dipastikan orang yang sering sujud itu tidak akan terjilat oleh api nopo. Karena prosedur standarnya begitu, malaikat tidak berani memasukkan ini ke neraka. Karena wajahnya ada asari sujud. Jadi tenang, digaransi tidak akan masuk neraka. Tapi ketika ada standar lain yang mengharuskan dia di neraka, misalnya seluruh tubuh hitam. Ya, mesum kan bagian isor, bagian tengah misalnya mesum. Mesum alat kelamin bagian isor, mesum meteng korupsi bagian wetang. Gusti itu kan standar wajah, kalau bawahnya kan neraka. Wah, mulai berkoror, terus mulai orang hisap itu. Lho, ora merasa wedi, sok ngalami rasa wedi saiki latihan riyen mawon. Paham. Betul kuwi iki. Wah, niku mulai berkoror. Lah mulai perkara ini terus nanti ada yang dikenal disebut Sahibul A'raf yang amal baiknya sama buruknya banding. Ada yang tetap banyak baiknya. Ketika banyak baiknya sebagai prosedur standar sedulur rokok sekadar menghilangkan keburukan. Itu teori standarnya. Nah, teori standar ini bisa dibatalkan kalau memang Rasulullah SAW nyafaat. Nyafaat ini kanjeng Nabi niku standar dasarnya niku min ahli la ilaha illallah, bahwa dia benar-benar bertauhid sampai meninggal. Lah tauhid ini yang enggak boleh terkontaminasi, enggak boleh ternodai. Lah kemudian kata ternodai ini ulama terus subjektif. Lah ini fatwa ulama kadang yang ngeten iki. Mulane kula kadang ke ulama belum ra gelem kudu tukaran. Padha ulama mesti napa? Tukaran. Jangan sampai tauhid ternodai. Lah ukuran ternodai itu terus perkara. Cara Wahabi ini kuburan menodai, jimat menodai, tawasul menodai. Nah itu terus paham. Cara ahli sunnah rapopo, jimat kadang mergaweni kiai. Terus perkara. Pokoke enak wis cok. Mboten iki mboten kuwi nek kata ternodai kan subjektif kan. Orang Wahabi tentu paling anti jenenge menodai tauhid sampeyan terus ora. Ya ora. Tawasul. Pemene ji ini kanca-kanca kula, santri-santri kula sing modok Mekah nak cerita kula masyaallah. Santri-santri kula niku kathah sing modok Mekah. Niku wonten sing dibekani jimat. Kalian iki kodir niku turunane babad lampar. Iki konten. Barang teng Mekah sing dikitani dicek wonten jahe kalian jari ebo jimat apa wae. Ngake jimat itu pancen aneh. Apa hubungane jare ambek napa ja? Oleh orang Wahabi pukulin dan dianggap sirik. Orang sirik kok haram lebih masjid haram, pokoknya haram lebih mekanik kita aja kan orang daerah tanah tuh. Jadi diintegrasi dengan kita. Seorang dijual ke sing Wahabi dia sahabat Rabbi Allah. Itu kata si Wahabi. Lu sebenarnya pengiran si Allah kok percaya ini? Pengiran Allah kok percaya sih? Kalau bocah sakit mau comuin mau coba kita ukit mau kalau bandara apa? Ya sudah itu jawab kafe bareng jawab mal. Tak tahu ketmanya, jadi kayak mu'alaf, asyhadu, Allah ilaha illallah, Allah ilaha illallah, jadi dia itu mau cepat tumbuhin, tapi belum bu Arab, di tahu ketma kayak mu'alaf. Aku lagi ikut, mau kalimat tauhid tersinggung. Mau kalimat tauhid, tapi lupa tersinggung. Mereka dipaksa, di kayak mu'alaf. Dan kalau sudah kata ternoda, itu kadang tersubjektif. Tentu orang-orang Wahabi menganggap jimat, tawasul dan sebagainya termasuk menodai tauhid. Sebagian ahli sunnah tentu nganggap enggak. Sebagian kiai bisnis adol napa sih? Menawi iso ninja gotri laris itu kan
Lha boten iki kita sing fakta-fakta mawon sing ora fitnah, sing ora napa? Putus masalah. Nah, yang saya sendiri, saya sebagai ulama itu memang menyayangkan vonis. Memang kalau dalam hal misalnya dikatakan bid'ah, khurafat atau tensinya diturunkan lagi menjadi budaya itu ringan. Tapi kalau dikatakan syirik itu memang berat. Makanya saya itu berkali-kali debat kusir sama orang-orang yang meyakini itu syirik. Jadi saya tanya, orang yang di kuburan itu dihukumi syirik karena tawasul sama orang yang mati. Terus saya tanya, wong-wong NU utawa sing biasa ziarah sing dilafat ora kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya pertanyaan saya sama orang-orang Wahabi, bagaimana mungkin kalimat yang andekan Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang kafir melafazkan kalimat itu jadi mukmin, kok dilafazkan orang mukmin malah menjadi musyrik? Itu teori apa yang dipakai, paham ya? Coba balen malih. Kalimat la ilaha illallah kan kalimat yang diomongno wong kafir jadi mukmin. Ya saiki diomongno wong mukmin hanya karena salah letak mergo nglafadzno ning kuburan. Jadi napa? Jadi kafir. Lalu teori apa itu yang dipakai? Bukan berarti setuju terus ngoten kok sampean nomen mboten kula biasa mawon. Kula darani ziarah tetep sunat. Sunat yo kadang-kadang. Nah, sering wis bisnis. Mergo ziarah ono polisi ya. Bapak iki rahasia umum. Wes ora sampe munafik, pokoke padha aku kiai ra kok sabuk bodho nih, Pak. Boten niku lho ora usah tersinggung sampean. Istighfar, nak salah istighfar aja tersinggung, Pak. Nak salah napa? Istighfar aja tersinggung. Salah kok napa? Betul. Salah nih istighfar. Ziarah nak kadang-kadang itu ibadah. Nak sering ngono apa? Ora basi ra itu. Misale 12 sing ape perangkat kurang. Ora situ kurang. Padahal nak niat ibadah, tidak akeh ya ibadah. Nanti niate ora ibadah itu. Itu. Ya ketok asline kan niku. Tapi bisnis itu ya ibadah lah. Dipangan nek ramangan ya itu salah napa lah. Maksudnya ora salah nemen-nemen. Bisnis iki napa? Paham. Mohon kula terang. Kula niku kalau nglepas jenazah teng desa kula niku biasane tukang nglepas jenazah. Kepidato resepsi rapati itu. Ya akhirat itu paling spesial lah ngomong akhir. Paling mandi kula nak ngomong wong mati. Terkenal. Lah kula pidato rapati iso, ora kepengin iso. Nak nglepas jenazah pinter. Kepengin mati no. Kula niku sering cerita ngeten. Pak Ibu niki jenazah mun kapundhut. Kula yakin jenazah niki nate nglafadzna kalimat napa. Cuma kula nu kecewa, sekecewa-kecewa. Karena kalimat la ilaha illallah sudah jadi rutinitas. Kita tahlilan misalnya baca 100 kali. Dipimpin kiai siapa berata 1000 kali. Ini terus kehilangan keistimewaan la ilaha illallah karena hanya mengejar jum. Tapi setelah kula terangno nggih sadar. Termasuk kesadaran yang untungan saya, kiai-kiai sing biasane nganti 1 semua tertung gitu ping 10. Sing biasa mimpin alim kuwe. Nggih kula terangno. Kalimat la ilaha illallah kalimat yang saat Abu Thalib mau kabundut itu kata Rasulullah, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun uhaju biha indallah. Pamanku jenengan ngafat mawon la ilaha illallah. Dengan kalimat ini kula jamin jenengan kula syafaati teng ora-ora masa. Dan kalimat la ilaha illallah niku ada satu ayat niku tengene ayat qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad Abu Jahal itu kafirnya misalnya 20 tahun. Abu Lahab misalnya kafirnya 30 tahun. Itu cukup sekian detik menjadi mukmin hanya karena ngelafadzkan la ilaha illallah. Wong kafir itu status dasare mlebu neraka abadal abad. Wong kafir itu status dasare mlebu neraka selawase. Tapi sekali dia bertauhid nglafadzno la ilaha illallah, senajan to bariku dekne zina, bentuk maksiat, itu tetap status keabadian dibuang. Dekne potensi mlebu swarga. Wong apapun nakale, iku ora ngarah berstatus neraka selawase, asal termasuk min ahli la ilaha illallah. Nah, dengan keistimewaan la ilaha yang kayak begini, kenapa kita ngelafadzkan hanya rutin? Itu pancen kula nyesal betul. Sehingga nanti barokah la ilaha itu hilang karena hanya jumlah. Enggak ada dalam hadis la ilaha illallah Abu Thalib macane ping 100, nah mboten gak muni kuota kan enggak ada hadis. Minimal harus sekian belum memenuhi apa kuwo? Enggak, hanya satu kali. Tapi satu kali yang bil ilmi ini disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Lah saiki sing bil ilmi fa'lam, kamu harus tahu itu bil ilmi. Lah ini lewat ngaji ini kalau terang. Carane bil ilmi itu gampang. Ini ku diyakini mulai dari kata kalimat. Kalau warai carane tauhid waras. Kemudian rasanya apa api kalau paham gitu. Men swarga dhewe-dhewe mawon. Dadi luwih cepet orang tente
Kon anten-antenan sakit kula, paham? Sampeyan tenang ae posisi diuntungkan. Oh. Lah tapi kula kan repot. Bro, sampeyan ora arep sapa kula, sampeyan yo ngajine ngene-ngene wae kok terus iman dhewe ora. Carane ngeten. Dan ini musalsal ila Rasulillah. Carane ngeten. Sampeyan tuh eling-eling nak tahu ra ono. Misalnya saya ini kalau penanggalan lahir tahun 70. Berarti sebelum tahun 70 saya tidak ada. Ketika saya ada itu ya tidak atas kehendak saya. Ini ku lewat kalimat Allah Ta'ala pun terus saya ada. Ketika saya ada nanti saya mati ya di luar kehendak saya. Tahu-tahu saya dimatikan Allah mati. Ketika wis jadi bangkai, jadi lemah ning gone kuburan ya ora iso kepengin tangi. Bangkit lagi ya karena kalimat la ilaha illallah. Ini disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub. Kalau begitu berarti kita ini tidak menjadi unsur penting di dunia. Sing unsur penting tentunya namung Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita yakin perane Allah taala. Nggih, perane Allah taala.